Ya, saya sebetulnya ingin sih bercerita mengenai pengalaman yang saya lakukan ketika, dulu apa, eee, aktif di Kementerian Pendidikan, Depdikbud, zaman dulu namanya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ketika saya pulang dari tamat sekolah di Amerika, kebetulan saya mempelajari bidang apa, psikometri. Yang aplikasi utamanya itu ialah untuk pengukuran di bidang psikologi dan pendidikan. Nah, maka itu ya yang apa saya cita-citakan memanfaatkan apa yang saya pelajari itu ialah pertama saya ingin memperbaiki sistem ujian nasional. Sistem ujian nasional itu bukan ujian nasional ya sistemnya. Jadi ujiannya itu ada ujian yang dilakukan sekolah harusnya tuh, ada ujian yang dilakukan oleh kementerian, ada yang dilakukan di tingkat mungkin jangan-jangan di provinsi, ya. Ada ujian yang dalam rangka memberi sertifikasi atau ijazah kelulusan, menentukan siapa lulus siapa tidak. Ada ujian yang dalam rangka mungkin untuk pemetaan. Nah, itu semua tujuan yang berbeda itu memerlukan instrumen yang berbeda dan sistem yang berbeda. Nggak bisa itu ada ini misalnya one method fit all, ya. Itu nggak ada dalam bidang pendidikan. Termasuk sistem evaluasi, sistem ujian dan sebagainya. Termasuk kurikulum juga. Buat saya sebetulnya sejak ini saya kembali dari sekolah ya, saya selalu berpikiran bahwa tidak perlu sebetulnya distandardisasi kurikulum itu. Yang diperlukan ialah sebuah standar nasional mengenai apa yang mau dicapai, di mana kurikulum maupun ujian itu sebagai tool, sebagai alatnya. Jadi sebetulnya metode bagaimana mengajar dengan baik di kelas serahkan saja sama guru. Nah, cuman memang perlu ada mungkin pusat kurikulum misalnya gitu mengembangkan distorsis, mengembangkan namanya contoh-contoh yang bisa dipelajari guru, ya kan? Sehingga setiap orang bisa memilih caranya masing-masing. Jadi tidak seperti sekarang kita melakukan standarisasi proses, tapi outputnya nggak distandardisasikan. Jadi kita ingin semua orang cara ngajarnya sama, ya enggak? Kita ingin semua sekolah melakukan hal yang sama. Padahal menurut saya yang penting itu semua sekolah itu mengetahui apa tujuan dan tingkat pencapaian minimum yang disepakati yang sama. Nah, itu yang saya bilang ini di masa lalu saya berusaha untuk mewujudkan sebuah sistem yang berbasis standar mutu lulusan secara nasional. Makanya saya ingin memperbaiki misalnya waktu itu sistem FTANAS. Lalu saya berikhtiar berjuang susah payah selama bertahun-tahun mengembangkan yang namanya bank soal nasional untuk beberapa mata pelajaran kunci baik di tingkat SMP maupun SMA gitu. Waktu itu begitu. Nah, jadi sebetulnya apa yang saya mencoba ini lakukan selama puluhan tahun bekerja di Depdikbud seperti itu sebetulnya. Makanya saya happy sekali menjadi pimpinan pusat namanya pusat pengujian. Jadi pusat penelitian dan pengembangan sistem ujian, bukan pusat evaluasi pendidikan. Setelah saya tinggalkan itu baru berubah namanya menjadi pusat penilaian pendidikan. Sebetulnya kalau pusat penilaian pendidikan cukup merupakan bahagian dari pusat kurikulum nasional. Begitu. Tapi kalau ada pusat pengujian, nah namanya testing center, itu bisa melayani berbagai macam kebutuhan di bidang testing.
Contohnya, kalau Inggris punya Cambridge, punya Oxford Examination apa namanya delegation, ya nggak? Kalau Amerika punya ETS, punya Iowa ini apa testing dan sebagainya. Di negeri-negeri yang maju umumnya punya begitu. Belanda punya SITO, ya kan? Nah, dulu saya mengimpikan Indonesia itu punya yang seperti ITS, seperti SITO itu. Makanya lembaga yang saya kembangkan namanya Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Ujian, berada di dalam Balitbang Dikbud gitu. Nah, sebenarnya saya berusaha untuk membuatnya menjadi center yang independen, ya, sehingga bisa melayani berbagai macam jenis ujian yang diperlukan. Kalau seperti itu, maka menjadi semacam badan layanan gitu, bukan bahagian dari Balitbang. Tetapi setiap saya berusaha untuk membuatnya independen, tidak ada kepala Balitbang yang setuju ya untuk supaya pusat ini pengembangan sistem ujian itu keluar dari Balitbang menjadi pusat yang independen. Itu kendalanya di situ. Nah, yang berikutnya sebetulnya selain berusaha mewujudkan sistem yang berbasis standar mutu lulusan dan berusaha mengembangkan bank soal nasional yang mengacu kepada standar nasional tentang lulusan itu, saya juga sebenarnya mengimpikan setiap perbaikan kurikulum, perbaikan metode dan sebagainya itu supaya berbasis evidence, berbasis riset gitu. Jadi nggak boleh kalau menurut saya ya kita ganti-ganti kurikulum misalnya gitu, nggak tanpa didahului oleh suatu assessment, suatu penelitian. Kita membuat kebijakan apa yang substansial berubah begini begitu tanpa didahului oleh penelitian. Itulah mengapa Balitbang itu zaman dulu penting banget peranannya. Ketika saya dulu bekerja di Balitbang, betul-betul happy saya, bangga dengan Balitbang. Karena Balitbang itu kumpulan zaman dulu itu orang-orang ahli, ya. Semua universitas pun di Indonesia ini sangat hormat ya dengan Balitbang pada zaman itu. Terlepas daripada ya Pak, ini mungkin bervariasi kualitas hasil penelitian yang dilakukan. Nah, jadi itu ada peran penting gitu bahwa kebijakan-kebijakan itu riset base. Jadi zaman saya masih mulai di Balitbang ya Bu ya, itu di Dikdasmen misalnya, Direktur Jenderal Dikdasmen, itu tidak membuat kebijakan sendiri begitu saja berubah-ubah terus, enggak. Konsultasi dulu ke Balitbang, Balitbangnya menyajikan hasil-hasil riset, ada pilot project, misalnya zaman dulu. Taruhlah kalau kita bicara mengenai misalnya saja CBSA, misalnya cara belajar siswa aktif, ya itu didahului oleh penelitian-penelitian di Balitbang, di pusat kurikulum khususnya, gitu. Dulu misalnya ada pusat pilot project di Cianjur, ada di Malang, begitu. Jadi kalau membuat kebijakan itu evidence based, research based, yang substansial itu. Nah, saya kira itu yang absen sekarang mungkin barangkali ya. Kalau kita ringkas apa yang tadi saya sampaikan secara keseluruhan, pertama harus ada sistem yang berorientasi kepada hasil. Jadi harus ada sistem menentukan kelulusan, ada sistem ujiannya gitu. Tapi tidak harus berupa ujian nasional ya, tidak harus. Sejak zaman dulu pun waktu masih ada Eptanas, saya tidak mengatakan bahwa harus ada Eptanas. Justru saya ingin mereform Eptanas itu, ya, gitu. Nah, namun sistem yang ini berbasis kelulusan atau standar itu tentu standarnya harus jelas, bukan
sekedar misalnya semua orang tamat selesai gitu. Tapi setiap orang yang tamat harus bisa apa dan harus tahu apa. Itu bukan hanya sekedar oh ini tamat, oh ini prosesnya menyenangkan, ya enggak? Tidak. Dan juga bukan sekedar menambah anggaran, menambah fasilitas sarana. Jadi disparitas sarana ya sebetulnya tidak jadi masalah kalau misalnya hasilnya itu memenuhi standar yang diinginkan. Nah, walaupun demi keadilan tentu harus disepakati yang disebut bukan standar ya kalau saya menamakannya, yaitu minimum condition for good learning. Nah, itu yang harus dipenuhi. Kalau on top dari itu, selebihnya sebetulnya itu hanya sekedar apa ini advances-nya saja gitu. Jadi ini yang penting itu untuk keadilan bahwa semua orang itu memiliki mencapai itu tadi kondisi minimum untuk ini bisa terlaksananya belajar dengan baik itu. Nah, tapi ukurannya tetap hasilnya. Jadi kalau misalnya ada sekolah yang gubuk ya, hasilnya lulusannya pinter-pinter, matematiknya, bahasa Inggrisnya. Lalu dibanding sekolah yang gedungnya megah, tapi lulusannya nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa matematik yang sederhana. Ya saya lebih memilih yang mendingan sekolahnya lebih gubuk, tapi lulusannya bagus, gitu. Walaupun tentu saja tidak bisa dibuat dikotomi karena sarana itu secara teoritis juga alat untuk tadi quality assurance menjamin supaya mutunya itu tercapai. Tapi tidak misalnya yang penting sarananya indah dan megah, lalu mutunya dibiarkan aja lulusannya itu bila perlu nggak usah pakai ujian, semua orang tamat aja, semua orang selesai menjalankan prosesnya. Yang penting prosesnya menenangkan. Nah, itu yang saya tidak begitu sependapat. Gitu. Nah, untuk terwujudnya sistem seperti yang saya sebutkan itu, pertama, memang harus disepakati sistemnya itu sendiri harus berorientasi kepada hasil. Jadi result based oriented gitu. Yang kedua, karena berorientasi kepada hasil maka harus ada standar yang disepakati mengenai hasil yang mau dicapai, minimumnya seperti apa, bukan standar tentang kurikulum dan cara mengajarnya. Saya tidak keberatan kalau misalnya ada guru matematika menggunakan minjem kurikulum sebagian orang Jepang gitu. Tapi kalau standar nasionalnya ditetapkan dan tercapai, why not? Gitu. Ya. Jadi tidak harus sama guru yang satu dengan guru yang lain. Sekali lagi, sebuah standar itu tidak mendikte, harusnya itu tidak mendikte cara mengajar. Nah, kita selalu yang dilakukan itu setiap ada kata disebut misalnya kita melakukan reform pendidikan, selalu aja yang dilakukan itu reform dalam artian mengubah-ubah cara mengajar, gitu. Nah itu menurut saya yang jadi masalah kita sebetulnya. Nah yang terakhir itu seharusnya juga memang karena kita tadi berorientasi kepada hasil dan hasilnya itu ada standarnya, maka harus ada sistem ujian dan sistem pemetaan atau asesmen yang terlembaga dan profesional. Nggak bisa ad hoc. Ya, jadi kapan-kapan bikin soal, kapan-kapan ini kumpul di hotel ini menyiapkan ujian gitu ya nggak. Tidak seperti itu. Tapi memang dia harus institutionalize dan harus profesionali dilakukan. Apa yang dimaksud profesional ialah jika dilakukan oleh orang yang sudah dilatih dan dididik untuk suatu persoalan itu. Nah, itu namanya profesional.
Kalau setiap orang boleh melakukan, itu namanya tidak profesional. Gitu. Kalau terlembaga itu memang ada lembaganya, ada gedungnya, ada apa namanya kewenangannya, gitu ya nggak? Nah, ada apa namanya deskripsi macam-macam lah, pokoknya kelihatan terlembaga, institutionalized, tidak ad hoc gitu. Jadi terlembaga itu lawannya ad hoc. Profesional itu lawannya asal-asalan amatiran, bukan oleh ahlinya. Saya kira itu aja kuncinya gitu. Terima kasih. Oke, Pak. Sebenarnya tapi mendingan kayaknya saya bungkus dulu, saya rapiin. Jadi kita juga bisa lihat yang mana yang kurang gitu, atau ada yang macet di tengah-tengah gitu. Jadi nanti biar kita nggak bolak-balik gitu, biar terakhir udah dibungkus, udah rapi, kita tahu apa yang kurang. Sebenarnya saya masih mau minta kayak kata-kata terakhir gitu, Pak, kayak pesan atau saran. Tapi mungkin itu bisa nanti kali pas kita lagi udah mau nyelesain gitu, pas mau ngebungkus. Iya, Mungkin sebetulnya sih Bapak bajunya sebetulnya sarannya sudah ya, dari Pak. itu, yaitu supaya kita apa memperbaharui orientasi sistem pendidikan kita yang selama ini berorientasi kepada proses dan cara mengajar, kan? Setiap reform adalah berarti mereform tentang cara mengajar dan isi apa yang diajarkan. Nah, itu diganti, yaitu mengembangkan sistem yang berbasis atau mengacu kepada sebuah standar hasil yang ditetapkan, disepakati. Nah, itu berarti kata kuncinya ialah ini lembaga seperti BSNP misalnya harus memproduksi sebuah standar yang terartikulasi dengan baik, yang bisa mudah dipahami dan diketahui semua orang yang terlibat dalam pendidikan, baik murid, guru, orang tua, maupun para pejabat pendidikan di semua tingkatannya. Jadi kalau sarannya ya itu, yaitu apa merubah orientasi dari berorientasi kepada apa kurikulum dan prosesnya, mereform kurikulum tiap kali reform selalu yang dilakukan merubah kurikulum, ya kan, berulang-ulang. Nah, kalau negeri yang maju enggak. Setiap kali mereka bicara reform, contohnya tadi saya bilang tadi ada sekarang ini misalnya California, The California Way namanya. Kalau ibu mau buka websitenya ada itu ya. Konsultannya itu ini Michael Fullan dari Kanada ya. Itu yang dibicarakan pertama apa semacam apa pembukaannya gitu tentang standar gitu. Jadi reformnya itu apakah standar yang berlaku selama ini sudah memadai apa belum untuk kepentingan mereka di California supaya dia jadi unggulan, dan sudah terpantau dengan baik, tercapai dengan baik atau belum gitu. Nah, jadi yang direform tadi mulai dari standarnya, baru sebagai akibatnya ada apa berdampak kepada sistem kurikulumnya, berdampak kepada sistem apa, pembiayaannya, berdampak kepada sistem manajemennya dan sebagainya. Jadilah dia sebuah reform. Tapi yang ditetapkan ialah mulai dari reform standarnya. Gitu. Nah, kalau kita biasanya selalu yang saya dengar selama ini sampai sekarang pun setiap kita bicara tentang reform, ya kita bicara tentang apa prosedur-prosedur tadi itu yang berusaha untuk dibakukan, gitu, untuk jadi semacam supaya semuanya melakukan hal yang sama. Itu sebetulnya masalahnya di situ. Jadi ini reorientasi dari sistem itu sendiri. Saya kira itu aja sebetulnya kalau ditanya apa sarannya.
Iya, Pak. Saya jadi Ya itu sejalan juga ya kalau yang saya dengar sarannya orang-orang dari misalnya World Bank, sarannya orang-orang termasuk mungkin Acer, ya nggak, coba aja Anda lihat itu dokumen-dokumen Acer kan semuanya memulai dari apa yang mau dicapai itu standar ya nggak? Gitu reform itu. Nah, kalau kita nggak. Saya ingat ini Pak, saya kan ya Pak. Ya kalau kita kan setiap kali ada yang mau dirubah selalu ini dimulai dengan wah ini ngajarnya kok begini, orang cuma disuruh ngingat-ngingat aja, nggak kreatif, nggak begini, nggak begitu ya nggak. Lalu dirombak cara mengajarnya, dirombak isinya, bahkan kadang-kadang isinya berubah drastis, ya kan? Dari tahun lalu ke tahun ini tanpa penelitian lagi, ya dirombak-rombak tanpa penelitian itu yang paling berbahaya sebetulnya. Kalau kurikulum dirombak tidak berbasis asesmen atau penelitian dahulu. Jadi pokoknya malam ini punya apa renungan, punya mimpi, gitu ya enggak. Nah, bangun besok pagi sudah saya kepingin mewujudkan mimpi ini, lalu saya bikin jalur petanya begini, ya enggak. Nah, itu menurut saya ya barangkali masalah kita semua, gitu. Kalau negeri yang develop, yang maju, ya boleh dicek lah. Apakah itu Amerika, Belanda, apa Inggris, apa Australia, mereka pasti itu tadi apa, memulai dengan membahas tentang apa yang mau dicapai atas standar itu, gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk ya, tiba-tiba kebijakannya berubah drastis, gitu nggak.